Sahabat-sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah profesi di migas yaitu lifting engineer. Lifting engineer ini adalah sebuah profesi yang bisa dimasuki oleh teman-teman dari teknik sipil dan teknik mesin. Lifting engineer ini bisa dijadikan sebagai target karir buat teman-teman yang ingin bekerja di migas karena profesi ini memiliki standar gaji yang cukup tinggi. Profesi ini jarang sekali diketahui oleh kalangan umum. Biasanya yang menjadi lifting engineer adalah orang-orang yang pertamanya terlibat di construction kilang minyak, kemudian dia merasa tertarik melihat seniornya yang memiliki karir sangat cerah sebagai lifting engineer, kemudian dia mengikuti track karir dari seniornya. Nah, teman-teman semua, seperti terlihat dalam gambar, di sini ada sebuah pembangunan dari kilang minyak. Terlihat di sini banyak tangki-tangki vertikal, ada struktur-struktur yang belum selesai, masih banyak kren di sini. Adanya kren itu sebagai penanda bahwa di situ ada kegiatan pengangkatan atau lifting. Teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah tangki, ya. Ini namanya distillation tower. Tangki ini mungkin bisa berbobot sekitar 300 sampai 400 ton dan ini harus diangkat, ya. Nah, siapa yang mengangkat? Bagaimana cara mengangkatnya? Itulah yang menjadi tugas dari seorang lifting engineer. Dan di sini bisa terdapat puluhan tangki besar di sini, teman-teman. Dan ketika kita membangun kilang minyak ini, mungkin ada ratusan item yang harus diangkat, mulai dari yang kecil sampai besar. Nah, teman-teman, untuk mendapatkan bayangan seperti apa tugas dari seorang lifting engineer, berikut ada videonya, silahkan disimak dulu ya. Teman-teman semua, dari video tadi kita mendapatkan gambaran bagaimana dan seberapa besar tanggung jawab dari seorang lifting engineer. Ketika mengangkat itu sama sekali tidak boleh ada kesalahan, karena apabila gagal melakukan pengangkatan itu dan rubuh, itu implikasinya terhadap kemajuan proyek sangat besar, juga kerugian secara finansial juga sangat besar ya. Nah, teman-teman semua, kalau misalnya
hal ini diabaikan, maka hasilnya kira-kira akan seperti ini. The new Miller Park Stadium, Milwaukee, Wisconsin. July 14th, 1999, and 3 men lose their lives. Teman-teman semua, dari video tadi kita bisa membayangkan resiko besar yang dihadapi oleh tim lifting apabila perhitungannya salah. Jadi dalam melakukan lifting ini sama sekali tidak boleh ada kesalahan, jadi zero mistake. Teman-teman, kalau lifting engineer itu di dalam proyek dia ada di bawah construction manager. Dalam melakukan tugasnya dia dibantu oleh lifting supervisor yang melaksanakan semua lifting plan yang dibuat oleh lifting engineer, dan juga dibantu oleh rigger sebagai juru ikat, kemudian crane operator dan signalman. Teman-teman semua, secara umum lifting engineer itu bertugas memastikan pengangkatan benda itu berhasil dilakukan dengan aman, efektif, dan efisien sesuai dengan klien kodenya atau aturan-aturan dalam pengangkatan, baik aturan nasional maupun internasional. Apabila seorang lifting engineer itu ditugaskan untuk melakukan pengangkatan, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah mengumpulkan informasi. Nah, informasi itu tentu sangat penting, terutama informasi tentang barang yang diangkat. Jadi tipe barangnya itu apa? Apakah bendanya itu vessel, mesin, atau bagian dari struktur. Kemudian dimensinya berapa kali berapa, kemudian titik beratnya juga ada di mana. Nah, tentang titik berat itu sangat krusial. Jadi nanti ketika melifting suatu benda, hook point-nya ini ya, hook-nya ini akan ditempatkan persis di atasnya dari titik berat. Soalnya kalau misalnya salah, dia akan miring. Dan ketika diangkat juga harus memastikan bahwa teknik pengangkatannya juga stabil ya. Nah, teman-teman, selain titik berat juga dia harus mengetahui berapa radius maksimal dari kerennya atau area kerjanya, karena ini sangat terbatas ya. Jadi terutama untuk pengangkatan-pengangkatan pada lokasi yang sudah banyak strukturnya, seperti di sini ya. Ini ada sebuah benda yang akan diangkat. Ketika sudah dilakukan pengecekan, ternyata radius maksimalnya itu hanya sekitar 14 meter. Jadi dengan radius yang sudah terbatas 14 meter, kemudian dengan tinggi boom crane-nya tuh sepanjang tertentu, maka dari situ akan didapatkan crane mana yang paling tepat untuk melakukan operasi pengangkatan ini. Nah, ini juga teman-teman, selain menentukan crane, juga teman-teman sebagai lifting engineer juga harus memastikan bahwa tanah yang ada di bawah crane itu cukup mampu untuk menahan beban yang diberikan oleh crane dan beratnya. Kalau misalnya tekanan yang diberikan oleh roda dari crane ini melebihi daya dukung tanah, tentu harus dilakukan perbaikan tanah ya. Apabila tekanan yang diberikan oleh roda crane ini melebihi kapasitas daya dukung tanah, maka tentu harus dilakukan sesuatu agar aman. Bisa saja di bawah roda ini diberikan semacam plat-plat sehingga beban yang dari crane ini akan menyebar lebih lebar. Dan nilai beban yang disebar di bawah plat itu masih bisa diterima oleh daya dukung tanah yang di bawahnya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita abai, di sini terlihat ada sebuah aktivitas lifting yang gagal. Ini dari gambar terlihat jelas bahwa ini kegagalannya adalah di masalah soil bearingnya. Jadi daya dukung tanahnya tidak cukup mampu untuk menahan beban sehingga menyebabkan crane ini terguling. Teman-teman, selain itu kita juga harus bisa memetakan potensi bahaya yang ada di area pengangkatan itu. Teman-teman semua, di sini ada sebuah ilustrasi dari sebuah operasi pengangkatan. Di sini terlihat bahwa ada beberapa potensi bahaya di sini. Yang pertama, ini ada kabel listrik ya. Jadi bisa saja karena boomnya terlalu
panjang akan menyentuh kabel listrik dan tersetrum. Teman-teman, di sini selain bahaya listrik, juga di sini terlihat adanya aktivitas lain. Jadi ketika operasi lifting itu dilakukan, itu areanya harus sama sekali bersih dari aktivitas lain. Di sini juga terlihat ada genset ya. Genset ini suaranya berisik sekali ya. Teman-teman, sama juga sebagai lifting engineer kita harus bisa mengantisipasi halangan-halangan yang mungkin menyebabkan kegiatan lifting ini terganggu. Contoh di sini ada sebuah modul struktur yang akan diangkat dan ternyata kerennya kurang tinggi misalnya. Nah, teman-teman, setelah semua informasi didapatkan, maka lifting engineer itu akan membuat lifting method, yaitu strategi pengangkatan mulai dari awal sampai akhir. Nah, tentu saja ini juga harus digambar dengan jelas agar orang-orang di lapangan memahami dengan jelas bagaimana tahapan-tahapan operasi pengangkatan tersebut. Nah, teman-teman, ini adalah lifting plan yang juga harus dibuat oleh lifting engineer. Nah, ini adalah contoh dari lifting plan. Sebagai lifting engineer, teman-teman harus membuat lifting plan semacam ini. Sebagai lifting engineer juga teman-teman tentu harus memilih kren yang tepat untuk operasi pengangkatan itu. Nah, teman-teman semua, setelah memilih kren, kita juga harus memilih sling apa yang digunakan untuk aktivitas lifting ini. Apakah menggunakan rantai? Apakah cukup dengan menggunakan sling dari kain? Atau kita harus menggunakan wire rope? Selain itu, aksesoris lifting lain adalah kita harus memilih sekel yang tepat untuk pengangkatan itu, sesuai dengan kapasitasnya. Dan juga kita juga harus memilih hook apa yang tepat untuk digunakan saat lifting. Teman-teman semua, berikut saya ingin menyampaikan berapa kompensasi yang bisa teman-teman terima sebagai lifting engineer di proyek-proyek EPC Migas. Nilai ini saya dapatkan dari sahabat-sahabat saya, lifting engineer di berbagai perusahaan EPC Migas. Nah, inilah teman-teman standar gaji untuk lifting engineer di Indonesia. Untuk fresh graduate, apabila berhasil menjadi lifting engineer, mungkin gajinya bisa di kisaran 6-10 juta. Tapi kalau misalnya di perusahaan asing tentu akan lebih tinggi. Nah, di tahun kelima, nilainya sudah cukup lumayan, teman-teman. Bisa mencapai 35-45 juta rupiah. Kemudian di tahun ke-8, nah teman-teman tentu di sini sudah dianggap sebagai expert ya, sebagai tenaga ahli. Ini standar gajinya sudah cukup tinggi, bisa di kisaran 45, 55 sampai 70 juta rupiah di Indonesia. Dan di tahun ke-8 karena teman-teman sudah cukup ahli, sudah cukup expert, teman-teman sudah layak untuk bekerja di luar negeri, misalnya di Qatar atau di Uni Emirat. Dan standar gajinya pun sangat besar, di kisaran $20.000 ke atas ya. Nah, teman-teman tentu bertanya bagaimana cara menjadi seorang lifting engineer. Rutenya itu seperti apa? Di sini saya akan coba sampaikan ya. Ya, pertama teman-teman bisa mengikuti training di tempat kami di Petros. Kami ada 2 versi. Yang pertama versi Zoom dan yang kedua adalah versi e-course. Nah, setelah mengikuti training, coba teman-teman lamar sebagai lifting engineer di proyek-proyek yang tidak mensyaratkan sertifikat lifting internasional. Misalnya di proyek-proyek infrastruktur atau proyek-proyek pembuatan pabrik ya, yang beban yang diangkatnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar. Nah, teman-teman, setelah Anda berhasil menjadi lifting engineer di proyek-proyek yang tidak mensyaratkan sertifikat lifting internasional, coba ambil sertifikasi di LEA. LEA itu adalah singkatan dari Lifting Equipment Engineer Association. Nah, Anda ambil training dan sertifikasinya untuk yang basic dan advance. Nah, untuk yang kelas basic itu biayanya sekitar 500 pound sterling. Setelah Anda lulus dari kelas basic, Anda ambil lagi kelas lifting advance, biayanya kira-kira sekitar 900 pound. Kalau misalnya teman-teman sudah memiliki 2 sertifikat ini dari LEA, itu dipastikan masa depannya cerah karena Anda akan diburu.
Gaji yang mereka tawarkan pun cukup menarik, antara 40 sampai 70 juta rupiah. Itu dikarenakan mereka sangat memahami resiko yang ditimbulkan apabila aktivitas lifting ini gagal. Nah, setelah Anda cukup pengalaman, 8 tahun atau 10 tahun, saya menyarankan teman-teman melamar sebagai lifting engineer di luar negeri, baik di Uni Emirat maupun di Qatar. Nah, ini teman-teman yang saya maksudkan. Saat ini teman-teman belum ada institusi yang mengeluarkan sertifikasi lifting engineer di Indonesia. Saat ini BNSP baru mengeluarkan sertifikat di bawah lifting engineer, yaitu lifting supervisor dan rigger. Jadi setelah training dan mendapatkan sertifikat, teman-teman coba lamar sebagai lifting engineer di proyek-proyek yang tidak mensyaratkan sertifikat lifting internasional. Nah, ini teman-teman yang saya maksudkan. Nanti teman-teman kalau misalnya sudah bekerja dan memiliki dana cukup, saya menyarankan Anda untuk mengambil sertifikasi di LEA. Ada 2 jenis training yang saya sarankan untuk Anda ambil di LEA, yaitu yang pertama kelas basic atau LEA Foundation, dan yang kedua adalah kelas advance. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil mendapatkan sertifikat ini, itu saya jamin Anda akan jadi rebutan perusahaan migas. Nah, teman-teman bisa melihat data detailnya di sini ya, www.leaint.com. Saat ini LEA telah membuka kelas online, jadi teman-teman tidak perlu datang ke Inggris atau ke Singapura untuk mengikuti training ini. Nah, setelah teman-teman berhasil mendapatkan sertifikat dari LEA, coba lamar ke proyek-proyek migas lokal seperti Pertamina, BP ya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman memiliki pengalaman sebagai lifting engineer di proyek-proyek migas di Indonesia, coba nanti tingkatkan lagi untuk menjadi lifting engineer di proyek-proyek di luar negeri seperti di Qatar atau di Uni Emirat. Di sana standar gajinya sangat tinggi, teman-teman bisa mendapatkan sekitar $20.000 ke atas. Ya. Teman-teman semua, Petros saat ini telah memiliki training untuk lifting dan rigging engineer. Ada 2 versi, yaitu yang versi Zoom maupun versi video. Nah, ini adalah modulnya, teman-teman. Nah, kalau misalnya Anda mengikuti training ini, modul ini akan dikirimkan ke alamat pos teman-teman ya, karena kami masih menganggap kehadiran buku ketika training itu masih penting. Walaupun trainingnya via Zoom, kami memastikan bahwa hasil trainingnya bisa sebaik training langsung tatap muka. Bukunya itu akan kami kirimkan via pos ke alamat teman-teman, ya, karena kami masih menganggap bahwa kehadiran buku itu secara fisik masih penting. Nah, setelah bukunya tiba di rumah, nah Anda coba isi quiz pre-training yang kami buat. Hal ini kami maksudkan agar Anda membaca dahulu materinya sebelum training dilaksanakan. Hal ini akan sangat meningkatkan daya serap materi dari teman-teman. Nah, pada hari yang ditentukan, nanti bertemu dengan trainer di Zoom. Ya, silahkan mendengarkan penjelasan dari trainer dan melakukan latihan-latihan bersama dengan trainer. Teman-teman, setelah materinya selesai, nanti di akhir sesi kita akan minta teman-teman untuk menyelesaikan tugas akhir yang kami berikan. Dalam final exam ini nanti ada 10 soal yang harus Anda selesaikan, dan juga kami minta Anda untuk membuat lifting operation procedure atau LOP. Nah, dengan teknik belajar seperti ini, kami bisa pastikan bahwa Anda minimal menyerap 85% dari materi yang diberikan. Apabila hasil final exam-nya itu lebih dari 75, maka kami akan menerbitkan sertifikat pelatihan untuk Anda. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan nilai di bawah itu, kami berikan kesempatan remedial 1 kali ya. Tapi rata-rata dari angkatan-angkatan sebelumnya jarang yang remedial, rata-rata bahkan di atas 80. Ini sebagai indikator bahwa walaupun trainingnya via Zoom, hasilnya bisa sebaik training tatap muka. Teman-teman, apabila teman-teman berhalangan untuk belajar via Zoom, kami juga memberikan alternatif untuk belajar via video. Pertama, modul dan videonya nanti akan dikirim via pos ya. Kemudian juga setelah bukunya tiba, mohon untuk mengisi kuis yang kami berikan. Nah, setelah itu silakan simak materinya dalam video dan lakukan latihan-latihan seperti yang diminta dalam video.
teman-teman juga silakan untuk mengisi final exam-nya, dan sama juga passing grade-nya adalah 75. Nah, untuk yang belajar versi video ini tentu saja juga kami memberikan waktu untuk asistensi dengan trainernya di hari Sabtu malam. Nah, tanggalnya kapan itu nanti disepakati bersama. Nah, baik teman-teman, itulah sekilas informasi yang kami sampaikan tentang lifting engineer. Kami ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi. Dan bagi teman-teman yang ingin mencoba merintis karir sebagai lifting engineer, silakan bergabung dalam training kami. Demikian informasi yang saya sampaikan kali ini. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan, silakan dikirimkan ke WA di nomor ini atau juga ke email ini. Demikian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.